Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di podcast Ruang Asman Sip. Selama 30 menit ke depan, saya Eva Nur Latifah akan menemani kalian semuanya di Ruang Asman Podcast. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi kalian, like, comment, and subscribe-nya. Jangan lupa juga share ya, biar warga Asman banyak nonton channel YouTube kita. Pasti kalian penasaran dong, siapakah bintang tamu hari ini? Pokoknya bintang tamu hari ini sangat spesial. Kenapa spesial? Karena kita kedatangan Bapak Pimpinan atau Kepala Sekolah di SMK Ruang Asman ini. Oke, kita sambut bintang tamu kita hari ini. Inilah dia, Kepala Sekolah SMK As-Sulaimania. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibuka maskernya? Iya, siap. Bapak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Secara fisik, secara psikis, dan secara ekonomi. Wih, luar biasa. Amin. Bapak, ini banyak banget subscribe kita dan viewer kita. Alhamdulillah, boleh disapa dulu. Halo. Ini Bapak Kepala Sekolah kita SMK As-Sulaimania, Bapak Dr. Andes Haji Danwildan. Bapak, tanpa basa-basi lagi, Bapak diundang di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di kesibukan Bapak yang cukup padat. Saya ingin bertanya nih, mengawali obrolan kita. Bapak boleh nggak kita bercerita berdirinya SMK As-Sulaimania? Oh, boleh sekali. SMK As-Sulaimania itu dari nama dulu ya. Boleh. Kalau SMK-nya Sekolah Menengah Kejuruan sudah pasti. As-Sulaimania adalah merupakan suatu yayasan yang berdiri di Manglat Cianjur ini. Kemudian diambil dari nama Sulaiman. Jadi kami punya Baing Sulaiman atau Buyut Sulaiman, Buyut. Makanya kita monumentalkan beliau ini menjadi nama SMK karena jasa-jasa mereka dalam hal bidang sosial dan budaya. Itu makanya dinamakan SMK As-Sulaimania. Kemudian awal mulanya itu didasari dengan kebutuhan masyarakat dan didasari dengan ghirohnya para perangkat-perangkat dari yayasan sendiri. Jadi mereka tidak puas hanya mempunyai ada 3 jenjang pendidikan sebetulnya. Ada diniyah ya. Ada kemudian MTS As-Sulaimania juga sama. Kemudian selanjutnya itu ketidakpuasan itu sudah terrealisasi, yaitu berdirinya SMK As-Sulaimania. Jadi sudah ada SMK As-Sulaimania. Iya, betul. Jadi As-Sulaimania ini ada 3 tingkatan dari diniyah, MTS dan juga SMK. Kalau SMK sendiri Bapak berdirinya tahun berapa? SMK sendiri berdiri tahun 2010. 2010. Berarti sekarang sudah 11 tahun. Ya? 2021 ya, 11 tahun. Iya, 11 tahun. Nah, itu kembali lagi tadi didasari dengan satu keinginan masyarakat yang ada sokong yang meningkat, ya, daya pola pikir, daya kebutuhan dari masyarakat untuk di jenjang pendidikan. Karena di sini di daerah ini kalau ingin sekolah ke jenjang setelah SLTP itu harus ke Cianjur. Terlalu jauh mungkin ya Pak ya. Terlalu jauh dan memungkinkan banyak yang terkorbankan gitu dalam tanda kutip. Banyak terkorbankan, diantaranya biaya, kemudian rasa khawatir atau hariwang ya orang tua untuk menyerahkan ke kota. Makanya kami mendirikan SMK As-Sulaimania. Gitu. Iya.
Motivasinya Pak, motivasi mendirikan SMK As-Sulaimaniyah itu? Oh, kami bermotivasi dengan rekan-rekan yang lain, dengan pihak-pihak yang lain. Ya, kebetulan saya juga ikut membidani, ya. Itu tiada lain seperti tadi, ingin berkiprah di kancah pendidikan. Karena dengan pendidikan orang itu akan meningkat nilai-nilainya. Di antaranya nilai diri, nilai kredibilitas, kemudian sampai ke nilai ekonomi. Ya, jadi nilai akan bertingkat seperti itu. Kemudian setelah itu barulah kami dengan pihak yayasan meminta untuk mendirikan satu sekolah lagi, satu tingkat di atas SLTA yang pada waktu itu memang belum ada. Makanya kami sebagai pionir di daerah sini mendirikan SMK As-Sulaimaniyah. Itu motifnya itu ya. Nih Bapak kan memilih Yayasan As-Sulaimaniyah ini memilih di dunia pendidikan, tidak di dunia yang lain, misalkan ekonomi atau lain sebagainya. Kalau boleh tahu background pendidikan Bapak, boleh nggak dikupas sedikit nih? Ini mah rada melenceng dari sekolah, ini mah ke ini nih, ke profil pribadi. Boleh kan diceritakan dari mulai awal mengenyam pendidikan di mana sampai di tingkat tertinggi. Gitu. Boleh diceritakan sedikit? Boleh. Itu memang menjadi background juga ya, menjadi latar belakang kenapa saya ada di keberadaan saya di pendidikan. Karena memang sudah istilahnya sudah ada aroma pendidikan, aroma pendidikan, bau pendidikan. Jadi kami saya pribadi tidak akan jauh-jauh kiprahnya itu di pendidikan. Tadi pendidikan saya lumayan lah dari mulai TK. Itu TK. Bapak udah sekolah di TK ya? Dari TK. Itu tahun berapa? Berarti 71 sudah masuk TK. 71 TK di Cianjur 56. Mungkin masih dalam hitungan sebelah jari ya? 56 61. 61. Kurang 10. 61 itu sudah masuk TK. Ya. Sudah. TK berapa tahun? Kita kan lahir 56. Jadi tambah 5 61. TK-nya di TK Ali Ana. Oh, Ali Ana Cianjur ya. Itu kebetulan pionir. Jadi angkatan pertama. Angkatan luar biasa. Angkatan pertama TK Ali Ana. Kemudian masuk SD sekolah dasar Ibu Jenab 1 Cianjur. Oh iya. Kemudian untuk SMP SLTP-nya yaitu SMP Asy-Syafi'iyah di Jakarta. Oh, Jakarta. Itu sampai tahun 73. Kemudian 74-nya kita masuk ke STM ya. Garut selama 3 tahun. Cianjur, Jakarta, Garut iya. Garut 75 76 ya, 76 keluar. 77 tahun 77 masuk ke IKIP-nya angkatan 77 Bandung. Di Bandung. IKIP di Bandung. Iya, jurusan FKIT ya, Fakultas FKIP ya. Kemudian jurusannya Teknik Sipil. Iya. Setelah itu ya alhamdulillah karena terlalu pintar ya. Jadi luar biasa. Masuk angkatan 77. Kemudian lulusnya 83. Lulus 83. Iya, karena pintarnya. 77 ke 83 berapa? Ya, 6 tahun ya. Karena di teknik itu waktu itu sulit. Sulit memang, Pak. Ya. Kemudian sulit dan tidak pintar. Kemudian setelah di Bandung ya. Di Bandung. Kemudian baru kita kuli kita mulai ditugaskan 86 itu di Purwakarta sebagai PNS. Tapi
untuk menjadi guru itu mulai tahun 1984. 84 sudah mengabdi masuk ya. Sudah menjadi guru. Waktu itu STM ya, STM AMS, kemudian STM di Stekmal ya. Kemudian kita 86 di STM YPK Purwakarta. Jadi 3 sekolah. 3 sekolah. Dalam 1 minggu kita kerja dalam 3 sekolah. 3 sekolah. Itu yang aneh itu. Pulang pergi Cianjur Purwakarta. Iya. Waktu itu mulai 86. 86. Kalau 84 kita AMS dan Stekma. Menetap di Cianjur mulai tahun dari lahir ya, dari lahir mulai kita lahir. Saya itu lahir di Jalan Imun Sulaiman, Kaum Tengah. Dulu Imun Sulaiman ya. Imun Sulaiman Kaum Tengah. Puseur Dayu. Orang kota ternyata, tetapi punya kepedulian untuk daerah Manglad. Yang kebetulan daerah Manglad itu adalah daerah Karuhun, itu yang jadi masalah. Karuhunnya di Manglad ya. Gitu. Jadi back to nature mungkin ya. Kembali gitu ya. Membangun tanah kelahiran, tanah keturunan. Dan akhirnya dibangunlah SMK Sulaimaniah ini di Manglad tentunya ya. Balik lagi nih ke cerita sekolah. Jurusannya apa sih atau kompetensi keahlian yang dipilih di SMK Sulaimaniah? Dulu awalnya dari awal kita sudah kita buka kompetensi keahliannya, yaitu AP. Itu kepanjangannya administrasi perkantoran. AP administrasi perkantoran. Yang sekarang sudah diganti lagi oleh pemerintah mulai sudah 2 tahun ini, yaitu OTKP. Otomatisasi Tata kelola perkantoran. Pinter. Kenapa Pak KS memilih bidang kompetensi keahliannya di AP atau OTKP? Kenapa nggak yang lain gitu kan? Iya. Misalnya perbankan, TKJ atau yang lainnya, kok di sini gitu? Iya. Waktu itu memang yang paling ramai itu adalah TKJ dan sebagainya. AP masih kurang. Masih kurang. Kemudian bukan itu, dasarnya bukan karena kekurangan, karena lebih kepada efektivitas. Ya. Jadi AP itu saya punya pendapat, administrasi perkantoran itu ada di semua lini. Betul. Pekerjaan. Betul. Mau pekerjaan secara perkantoran atau juga non perkantoran memerlukan administrasi. Oleh karena itu dari awal sudah komitmen bahwa kami akan membuka 1 kompetensi keahlian. Sebab dengan 1 saja sudah bisa meraup semua kesempatan kerja. Betul. Tentunya alumni sudah tersebar di mana-mana. Alhamdulillah. Alumni sudah banyak, dan banyak juga yang suka menengok sekolahnya dan menceritakan pengalaman-pengalamannya yang sudah. Bagi yang belum mungkin ya silakanlah ya. Tangan terbuka, tidak usah bawa apa-apa. Tidak usah itu harus dicatat tuh, gak usah bawa apa-apa. Cuman Pak KS itu paling senangnya itu hayam kerecek. Itu aja. Kode ya. Jadi tidak usah bawa apa-apa. Buat alumni yang mau main ke sekolah SMK Sulaimaniah, terutama mau sowan sama Pak KS mah katanya nggak usah bawa apa-apa kecuali itu aja tadi ayam kerecek itu aja, nggak usah apa-apa. Sarang sangunan tuh Pak. Iya, timel. Oke. Antaranya Pak, sekarang mah lokasi sekolah view-nya atau pemandangannya wah enak untuk makan-makan. Betul. Ya, sekaligus saya beberkan masalah lokasi. Alhamdulillah SMK Sulaimaniah sekarang sudah
menambah lokasi pendidikan. Alhamdulillah, atau pendidikan alhamdulillah. itu di daerah sini nanti bisa lah ya dilihat-lihat. Kemudian di sini adalah yang disebut dengan kampus 2. Jadi tetap kami mempunyai kampus 1 yaitu di sekolah yang lama di sana. Itu tetap kita pakai di sana, masih ada kegiatan, masih ada geliat-geliat pendidikan di sana. Jadi di sana juga ada kegiatan, di sini juga menambah untuk kegiatan yang lain yaitu dengan nama kampus 2. Punya fasilitas apa aja nih di kampus 2 ini? Jadi malu gitu ini. Belum seperti yang maju. Tapi kita lebih maju daripada sekolah yang belum maju, insya Allah. Amin, amin, amin. Fasilitas untuk PBM alhamdulillah sudah 3, yang nantinya mungkin ada akan jadi 6, insya Allah kita doakan saja. Kemudian PIU-nya bagus sekali, ya. Gitu. Kemudian itu yang sudah ada. Kemudian yang baru kita canangkan atau sudah 75%, kita akan membuat satu ruangan yang kecil mungil, yaitu saya namakan lagi teras Asman. Teras Asman. Ada teras Asman. Nah, teras Asman itu ya ada kegiatan ekskul. Ekskul. Iya. Di teras Asman boleh ngadain acara apa? Itu karena teras Asman ini sifatnya umum. Iya. Ya, umum, kemudian semua ekskul tidak bisa, di antaranya kalau dalam bidang seni mungkin bisa ada untuk marawis, untuk organ tunggal. Luar biasa. Asman punya organ tunggal juga. Sudah punya. Kemudian bisa seni Sunda. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang mungkin oleh orang lain tidak terfikirkan. Di antaranya, jadi ada istilah jargonnya Asman segala bisa. Segala bisa. Gitu ya. Asman segala bisa. Di mana bisanya? Di teras Asman. Di teras Asman. Tidak di mana-mana. Di antaranya, kami akan mencetak siswa-siswa di sini, yaitu keahlian yang tidak ada di kurikulumnya sebetulnya. Cuma hanya ini aja, inovasi aja ini. Yaitu di antaranya anak-anak nanti berani tampil dalam berpidato, berani tampil kemudian atau bisa dia menjadi pengarah acara, bisa jadi host seperti Nenggelis ini. Ya. Terima kasih. Kemudian dia bisa memimpin rapat dan lain sebagainya. Yang tentunya ini jarang sekali. Biasanya kalau di kampung-kampung itu disuruh jadi pemimpin rapat, surung. Murengket, Pak. Iya. Jadi saling dorong. Iya. Leheng-leheng kalau tidak ada kulah atau kolam. Bagaimana kalau ada kolam disurungkan? Jebur. Nah, itu masalahnya. Jadi dalam hal ini kita cetak anak itu segala bisa. Jadi nanti tampil di sana itu dia bisa. Sampai dia bisa memimpin tahlilan. Ya, tahlilan dia bisa. Sampai dia, apalagi mungkin dia bisa jadi muazin, bisa jadi imam, gitu ya. Jangan saling saling surung dan sebagainya. Sampai ini mungkin kadang-kadang terdengarnya agak kurang ini. Sampai dia bisa menguburkan mayat, menyolatkan mayat, ya. Sampai kepada yang ya bukan mengurus mayat saja. Talqin, betul. Nah, sampai kalau hal-hal yang itu tidak terfikirkan. Hal kecil tapi memang diperlukan. Yang kadang-kadang ya bisa talqin itu satu RT, satu RW hanya seorang. Betul. Nah, sekarang kita bisa dicetaklah di sini dengan tadi jargon Asman segala bisa. Itu. Bapak nih terkenal dengan jargon-jargonnya. Barusan yang keluar segala bisa. Jargonnya? Sebelum-sebelumnya nih ada Asman Sip. Pasti alumni sudah tahu dong. Asman Sip.
boleh Bapak bercerita filosofis Asmansip. Asmansip. Ini kenapa ya tangannya 4? Empat itu ya. Jarinya S I P. Jadi sip. I-nya ada 4. Ya. S-nya? S-nya selalu. I yang pertama? Integritas. I yang kedua? Inovatif. I yang ketiga? Inisiatif. I yang keempat? Pasti. Istiqomah. Dan yang P-nya pasti. Selalu integritas, inovatif, inisiatif, istiqomah dan pasti. Dalam penulisan beda. Atau sip aja gitu, ada huruf kecil besar? Oh, ada supaya membedakan. S-nya besar, bisa. S-nya harus besar. Kalau I boleh besar, boleh kecil. Oh, begitu. Kemudian P-nya juga harus besar. S huruf kapital, I-nya boleh kecil, boleh dan besar. P-nya harus besar. Jadi sip. Gitu. Tadi jangan lupa tangannya sampai begini ya. Harus begini. Jadi kalau dalam ini 4 harokah. 4 harokah. Sip. Gitu. Iya. Panjang gitu ya. Iya. Ini nih kalau misalkan teman-teman alumni atau yang nonton di channel YouTube kita itu misalkan I-nya tuh ada 4 kok agak ada mirip kesamaan sama lettering mobil Bapak gitu ya. Itu kan ada satu ada kesamaan nggak Pak kalau itu Pak di situ? Ada fonten ini mah fonten kan jadi ke situ ini mah. Apakah itu terinspirasi? Oke. Sebetulnya betul juga terinspirasi dari nomor itu, karena nomor itu bukan segawayah atau bukan sembarang didapat. Itu didapat dari orang tua, ya, dalam kredit orang tua. Jadi beliau memberikan satu ijazah bacaan, ya, bacaan khusus. Yang lain tidak usah. Kalau mau tahu ya bisa. Itu lagi bacaan basmalah, ya, bacaan basmalah itu. Itu sehingga diterapkan lagi atau menjadi apa itu itu teh daya tak biar selalu diingat apa itu jadi sebagai patokan gitu ya. Nah itu patokan itu apa ya patokan ide awal ya. Ide awalnya tuh ya, satu makanya saya indikan ke masalah jargon yang tadi. Yang kelihatan juga mungkin hanya baru di sekolah kita ya. Baru ya? Iya. Alhamdulillah. Dan alumni kalau misalkan Bapak lewat itu sudah ketahuan satu gitu. Siapa tuh yang punya udah ketahuan, ada identitas gitu ya. Jadi tahu dari kejauhan juga gitu, tidak usah dihafal gitu ya. Bapak untuk kegiatan sekarang nih di SMK Sulaimania ada kegiatannya apa saja? Oh ya, tadi secara sepintas ya. Iya betul. Tadi terburu-buru emosional itu. Jadi ada di AC ada teras Asman. Jadi ada kegiatan yang ekskul khusus keterampilan skala bisa ya. Tadi sudah dikemukakan. Kemudian olahraga kita pacu lagi. Ya, kami sudah membuat renovasi atau rehabilitasi dari lapang. Betul. Dari mulai dari nase dulu ya untuk ini, kemudian nanti insya Allah nanti ada 3 lapang di sana yang bisa dipergunakan, 3 lapang macam-macam olahraga, di antaranya atau malah 4 kalau nggak salah ya. 4. Satu itu volleyball ya, kemudian ada badminton. Kemudian ada futsal. Kemudian ada basket. Itu diantaranya. Itu. Kemudian juga dipakai sebagai ajang arena latihan untuk ya pramuka. Kemudian juga bisa untuk olahraga silat. Yang alhamdulillah untuk silat kita sudah menelurkan satu atlet ya kalau gitu namanya atlet. Sudah atlet yaitu
kelas sekarang alhamdulillah kelas 12. Iya. Muhammad Zidan ya. Ya, itu sudah atlet. Iya, betul. Ya, tinggal kita kembangkan lagi dan nanti insya Allah nanti akan diberikan porsi. Dia juga sebagai untuk membina teman-temannya. Itu. Ada tentang dari bahasa, betul. Ya. Tentunya di sini alhamdulillah dari bahasa aja, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Iya. Jadi keempat bahasa ini akan kita masukkan kegiatan akademiknya yang ada kaitannya. Insya Allah. Tadi juga kita selalu dengan guru-guru kita selalu informasikan apa yang diinginkan oleh pihak sekolah. Berbicara masalah bahasa, bahasa Inggris nih kayaknya kita pernah ada nih numpang lewat, masuk keluar gitu, ada bule Pak masuk SMK Sulaimani ya? Bule. Benar nggak? Ya. Bule. Itu memang sudah kegiatan tersebut sudah terlaksana dari awal. Alhamdulillah guru-guru Inggris ini kreatif juga dan mempunyai kemampuan untuk mendatangkan mempunyai kemampuan untuk mendatangkan bule. Itu tidak sembarangan kan ya. Maunya ya kalau ada bule yang sudah jalan ditarik ke sana kan tidak mungkin. Betul. Nah, malah kami rencanakan diprogramkan nanti juga ada bule yang masuk lagi sini, kemudian nanti malah tadi sudah berbicara dengan guru yang bersangkutan, guru Inggris, Pak Geget. Itu kita rencanakan, kita programkan ada boleh masuk ya insya Allah kata dia nanti kalau COVID sudah selesai. Betul, mudah-mudahan kita berdoa bersama pandemi ini segera hilang gitu ya dan kita normal seperti biasa karena anak-anak udah rindu sekolah, rindu kegiatan tentunya. Sebelum ke beberapa ada 2 pertanyaan terakhir mungkin ya. Iya. Apa harapan untuk SMK Sulaimania? Harapan dari SMK Sulaimania ini menjadikan sekolah yang lebih maju dari yang lain. Amin. Kemudian sekolah yang bermanfaat. Amin. Kemudian untuk anak-anaknya menjadikan alumni-alumni yang mereka itu menjadi pinter, ya, bager, ya, cager, dan singer. Pinter, bager, cager, dan singer. Itu harapan dari kepala sekolah untuk siswa-siswi dan juga alumni SMK Sulaimania. Perlu penjelasan? Oh boleh mau dijelasin dulu. Tadang ngulang penjelasan? Iya. Mau dijelasin, boleh. Pinter, pinter, cager, bager, singer. Ya. Nah itu satu kemauan atau satu tujuan, satu gongnya dari SMK Sulaimania seperti itu. Pinternya lebih kepada IQ. Pinter, alhamdulillah sudah kita laksanakan PBM-nya. Ya, kemudian ada lagi tadi bager lebih kepada attitude. Ya, akhlakul karimah. Jadi kita sudah diberikan materi, kemudian berikan pendidikannya. Kemudian tadi cager itu sehat. Di sehat di Asmana ini. Dari sehat mana ada 3. Luar biasa. Ada lagi. Sehat apa saja, Pak? Sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Ya, 3-tiganya memang sangat penting. Terakhir di pertemuan kita, satu pertanyaan lagi, harapan untuk podcast Ruang Asman. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan ini bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang menjadi inisiasi kegiatan ini. Yang walaupun mungkin di tempat yang lain sudah ada dan sudah banyak, tapi jangan lupa kita podcast Asman ini harus terdepan dibanding dengan yang lain dan harus tampil beda. Catatannya tampil beda. Bukan tampil lain. Apalagi kelainan. Jangan. Tampil beda. Bapak, saya kira
bincang-bincang hari ini cukup sekian. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir di podcast Ruang Asman. Semoga Bapak sehat jasmani, rohani, dan ekonomi tentunya. Dan buat teman-teman sekalian semuanya yang rindu sama Pak KS, silakan tonton terus channel YouTube-nya. Jangan lupa tetap bunyikan notifikasi loncengnya, subscribe, like, komen, dan jangan lupa share agar viewer kita bertambah tentunya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat atas berdirinya podcast Asman Sip.